Selamat berjumpa pada materi pembelajaran akuntansi manajemen dengan topik pengambilan keputusan jangka pendek dengan menggunakan alat analisis diferensial. Yang dimaksud dengan analisis diferensial atau differential analysis adalah sebuah model keputusan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perbedaan-perbedaan dalam pendapatan atau revenue dan biaya atau cost yang berkaitan dengan pelbagai tindakan alternatif. Perbedaan atau diferensiasi pendapatan dan biaya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemahaman tentang pengambilan keputusan atau decision making memiliki arti memilih salah satu di antara pelbagai alternatif tindakan yang ada, biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu seperti profit, revenue, dan cost saving. Keputusan terbaik adalah pada saat profit meningkat, revenue meningkat, dan cost menurun. Beberapa contoh pengambilan keputusan jangka pendek antara lain: yang pertama, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, membeli suku cadang dari luar atau memproduksi sendiri. Yang ketiga, menjual pada saat split of point atau memproses lebih lanjut. Dan yang keempat, mempertahankan atau memberhentikan segmen tertentu. Beberapa konsep biaya yang digunakan dalam pengambilan keputusan antara lain: yang pertama, relevant cost; yang kedua, irrelevant cost; yang ketiga, avoidable cost; dan yang terakhir adalah unavoidable cost. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang konsep biaya yang pertama, yaitu relevant cost. Relevant cost adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan berbeda di antara pelbagai keputusan. Dari pengertian ini ada dua kriteria dari relevant cost, yaitu akan terjadi dan berbeda. Pada gambar, kita melihat penenun yang menggunakan alat tenun bukan mesin dan operator yang menggunakan mesin tenun. Dengan upah berbeda, maka upah pekerja tersebut termasuk relevant cost. Selanjutnya, konsep biaya yang kedua, yaitu irrelevant cost, adalah biaya yang tidak memenuhi salah satu atau kedua-duanya dari kriteria biaya relevan akan terjadi dan garis miring atau berbeda. Pada gambar, kita melihat penenun yang menggunakan alat tenun bukan mesin dan operator yang menggunakan mesin tenun sedang melakukan proses produksi. Upah yang diberikan tidak berbeda, yang berarti upah tersebut bukanlah relevant cost atau disebut juga irrelevant cost. Selanjutnya, konsep biaya yang ketiga, yaitu avoidable cost, merupakan biaya yang dapat dihindarkan jika satu alternatif keputusan diambil. Pada gambar, perusahaan memiliki 3 lini produk, yaitu pemahatan, pertenunan, dan konveksi. Ketika lini produk pertenunan dihapus, maka karyawan yang bekerja di lini pertenunan dirumahkan, sehingga gaji karyawan termasuk dalam biaya yang dapat dihindarkan. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan. Tahap pertama adalah menentukan permasalahan. Dan tahap yang kedua adalah mengidentifikasi
pelbagai tindakan alternatif. Tahap yang ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan, serta tahap yang terakhir adalah mengambil keputusan. Yang terakhir adalah konsep biaya yang disebut unavoidable cost, merupakan biaya yang tidak dapat dihindarkan jika satu alternatif keputusan diambil. Pada gambar, perusahaan memiliki 3 lini produk, yaitu pemahatan, pertenunan, dan konveksi. Ketika lini produk pertenunan dihapuskan, maka biaya penyusutan bangunan yang digunakan pertenunan termasuk biaya yang tidak dapat dihindarkan. Kita lanjutkan dengan kasus berikut. Asumsikan perusahaan ABC memiliki kapasitas produksi maksimum 10.000 unit yang selama ini beroperasi secara normal pada kapasitas 8.000 unit, serta menjual produknya dengan harga jual normal Rp20 per unit. Ada pesanan khusus 1.500 unit dengan harga jual Rp14. Sehingga kita bisa sekarang masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan masalah. Adanya kapasitas yang menganggur sebanyak 2.000 unit, sementara terdapat pesanan dengan harga murah Rp14 per unit, yaitu sebanyak 1.500. Harga Rp14 per unit jauh di bawah harga jual normal Rp20. Langkah kedua, menentukan alternatif. Alternatif yang pertama, menolak pesanan khusus. Dan alternatif kedua, menerima pesanan khusus. Data yang tersedia bulan November 2017 memperlihatkan perhitungan laba rugi dengan model marginal costing. Dari informasi perusahaan ABC ini terlihat harga jual per unit Rp20 yang merupakan harga jual yang normal. Variable cost per unit adalah Rp11 yang terdiri dari bahan baku Rp4, tenaga kerja Rp4, overhead pabrik Rp2, biaya operasional Rp1, biaya tetap per bulan adalah Rp54.000 yang terdiri dari biaya overhead pabrik Rp34.000 dan biaya operasional Rp20.000 serta laba yang diperoleh sebesar Rp18.000 sesuai dengan pengertian biaya tetap yang merupakan biaya yang secara relatif akan selalu tetap ada dan tidak berubah pada kapasitas yang berbeda hingga kapasitas maksimum. Keberadaan kapasitas yang menganggur akan mengakibatkan meningkatnya cost. Kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mendapatkan informasi yang relevan. Dengan menggunakan analisis diferensial, maka yang dilihat adalah unsur atau hal yang berbeda, karena dianggap sebagai informasi yang relevan dan harus dipertimbangkan. Sementara yang tidak berbeda akan diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena informasi dianggap sebagai informasi yang tidak relevan. Dalam tabel analisis diferensial berikut ini, perusahaan ABC memperlihatkan informasi yang relevan, yaitu informasi penjualan, karena berbeda di antara alternatif pilihan 1 dan 2 sebesar Rp21.000. Selanjutnya, informasi biaya variabel karena berbeda sebesar Rp16.500, serta informasi laba bersih karena berbeda sebesar Rp4.500. Pada alternatif pilihan pertama, yaitu menolak pesanan khusus, terlihat laba bersih Rp18.000. Sementara pada alternatif kedua, yaitu menerima pesanan khusus, terlihat laba bersih Rp22.500.
Sekarang kita sampai pada langkah keempat atau langkah yang terakhir, yaitu membuat keputusan. Dengan memperhatikan serta mengevaluasi perbedaan yang ada pada alternatif pilihan pertama, yaitu menolak pesanan khusus, dan pada alternatif yang kedua, yaitu menerima pesanan khusus, serta melihat perbedaan yang ada di antara pilihan tersebut, maka keputusan yang kita pilih adalah keputusan yang memberikan keuntungan tertinggi. Sehingga keputusan yang harus diambil dari kasus ini adalah akan menerima pesanan khusus dengan harga murah Rp14 per unit yang jauh di bawah harga jual normal, yaitu Rp20 per unit. Karena ternyata dengan pemanfaatan kapasitas menganggur sebesar 2.000 unit, biaya tetap yang sebelumnya dibebankan ke 8.000 unit yang diproduksi mengakibatkan biaya tetap per unit akan lebih tinggi dibandingkan ketika perusahaan ABC memproduksi dan mampu memanfaatkan kapasitas menganggur. Dengan adanya tambahan pesanan khusus sebanyak 1.500 unit, maka perusahaan ternyata masih memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan sebesar Rp4.500. Keputusan menerima pesanan dengan harga murah ini hanya dapat dilakukan sebagai keputusan jangka pendek, bukan sebagai keputusan jangka panjang. Karena permasalahan utama di sini adalah pemanfaatan kapasitas yang menganggur serta pemanfaatan biaya tetap yang kalau dibagi ke produksi per unit semakin kecil. Demikianlah pokok pembahasan pada saat ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya, yaitu penentuan harga jual dalam persaingan global.